Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Safa di IKN. Hari ini kita lagi berada di tempat yang sangat estetik teman-teman, yang ada di IKN, yaitu Das Sanggai, daerah aliran sungai Sanggai. Banyak tempat-tempat yang seperti ini teman-teman, nanti kita juga akan mereviewnya. Tapi kali ini kita akan mereview bagaimana cara ke Das Sanggai sampai keliling-keliling di sekitar Das Sanggai. Maka dari teman-teman, sebelum menyaksikan videonya, jangan lupa di subscribe teman-teman untuk mendukung channel ini. Selamat menyaksikan. Ya, kita mulai dari pintu keluar Sumbu Timur ya teman-teman. Jadi bagi yang sudah dari KIPP dan mau ke Das Sanggai, kita lewat sini teman-teman. Terus belok kiri ke arah ASN 3. Nah, di sebelah kanan itu ada Hermina dari belakang ya. Ya nggak tahu nih nanti yang depan yang mana, soalnya di perencanaan nanti yang ini yang jalan utama, berarti yang ini jadi yang mukanya Hermina ya. Nah, kita lurus saja teman-teman. Nah, di pertigaan sini kalau ke kiri kita akan ke ASN 3 atau ASN 1 yang Present Core. Nah, kalau ke kanan kita akan ketemu jalan utama teman-teman untuk keluar nih. Jalan utama untuk keluar ke jalan poros. Nah, nanti di jalan utama ini kalau ke kanan kita ke arah Penajam atau kembali ke IKN bisa tuh ke kanan, atau kalau kita ke kiri kita ke arah Samboja. Nah, kita akan belok kiri untuk pergi ke Das Sanggai. Nah, di jalan poros ini di sebelah kanan nih ada embung nih. Ini embungnya biasanya kalau embung-embung yang kecil seperti ini kita tidak kasih nama ya, cuman dinamakan huruf gitu teman-teman ya. Itu bisa juga nih kita lihat-lihat namanya apa di situ. Nah, ini kita lewat di rest area teman-teman. Nah, rest area dulu ini sekarang sudah tidak terlalu ramai teman-teman ya, karena memang pengunjung sudah dibolehkan membawa kendaraan pribadi masuk langsung ke KIPP teman-teman. Oke, kita sampai ini tadi setelah rest area ada tanjakan teman-teman ya. Nah, ini setelah penurunan, di tengah-tengah penurunan kita belok kiri teman-teman ke arah, nah di kanan ini ada rusun ya, Bin Polri ya, rusun Bin Polri. Nah, jadi belok sini teman-teman, ini sudah hampir sampai kita ke Das Sanggai. Nah, ini proyeknya masih jalan teman-teman ya, proyek jalannya masih jalan, dan sementara ini kayaknya sudah masuk akhir nih, menghubungkan jalan yang di luar yang sudah dicor ya, yang ini kita masih lewatin jalan cor nih teman-teman. Nah, ini masih ada jalan yang sementara dikerjakan karena jembatannya baru selesai. Nah, ini sebentar lagi akan jadi nih teman-teman. Nah, kalau kita masuk di lurus itu, nah kita harus ambil kiri nih teman-teman. Kalau lurus kita ke HPK, nah kita ambil kiri teman-teman untuk ke Das Sanggai, sudah di depan tuh. Nah, kita sudah sampai teman-teman. Ini di parkiran, kita akan berjalan masuk. Jadi kita sudah agak kesiangan teman-teman ya, ini sudah sudah jam 8 ya, jam 8 menuju jam 9. Biasa yang rame tuh jam 6, jam 7 teman-teman. Kalau pagi, kalau sore ya nanti pada saat mau matahari terbenam ya teman-teman. Ya, sambil jalan kita akan bercerita-cerita teman-teman ya, bagaimana kenapa ada konsep daerah aliran sungai ini, ada konsep embung di IKN. Jadi IKN itu dibangun dengan 3 prinsip pembangunan teman-teman ya. Yang pertama adalah IKN itu sebagai forest city, makanya di video-video saya yang lain tuh banyak tuh gedung-gedung yang konsepnya adalah gedung megah tapi tetap terjaga hijaunya. Yang kedua, IKN sebagai Spong City. Nah, ini yang menentukan nih kenapa banyak embung-embung. Embung-embung itu adalah danau buatan teman-teman ya. Kalau danau itu terbentuknya secara alami di alam gitu, embung ini adalah danau buatan ya, jadi dibuat khusus untuk menampung air-air yang ada di IKN teman-teman. Banyak embung, sekarang sudah lebih dari 30 embung yang ada di IKN.
ya. Ditargetkan sampai nanti IKN terbangun itu ada lebih dari 60 embung dan akan terus bertambah sambil jalan teman-teman. Kenapa harus ada embung ya? Karena IKN prinsip pembangunannya adalah Spong City atau kota resapan. Embung itu digunakan sebagai daerah resapan air. Yaitu untuk apa? Yang pertama, pengendali banjir. Yang kedua, dia sebagai, jadi airnya itu bisa digunakan sebagai stok untuk entah itu untuk keperluan sehari-hari ya, nanti airnya diolah sehingga menjadi air bersih, atau juga untuk keperluan-keperluan lainnya. Yang ketiga itu karena ada konsep danau ya, itu ekosistem di sekitarnya terbangun teman-teman. Ekosistemnya banyak tumbuh-tumbuhan yang harus ditanam, terus ada hewan-hewan yang berdatangan, burung-burung misalkan. Nah, jadi ekosistemnya terbangun. Dan yang keempat, yang seperti yang kita lihat teman-teman di banyak sosial media, bahwa Das Sangga ini ya salah satu embung yang ada di IKN itu sudah viral teman-teman. Yang keempat, fungsinya sebagai tempat rekreasi ya, tempat rekreasi. Jadi selain dia menampung air ya, dia didesain sedemikian rupa sehingga dia estetik ya. Kita bisa berkumpul bersama keluarga ya, berjalan-jalan santai ya. Nah, konsep Das Sangga ini lebih unik lagi teman-teman, karena ini adalah daerah aliran ya. Dia akan embungnya kita lihat ke sana ya. Ini sangat luas teman-teman. Salah satu embung yang terluas ya yang ada di IKN ya. Jadi ini embung menampung air dan ada daerah alirannya. Jadi bedanya embung sama das itu adalah kalau embung hanya menampung, nanti das itu adalah mengalirkan ya. Daerah aliran itu mengalirkan. Nah, kenapa namanya Das Sangga? Karena dia ada kayak apa namanya itu? Dia ada kayak bendungan gitu. Jadi ada alirannya. Nah, bisa buka tutup alirannya begitu teman-teman. Nah, ini terlihat bahwa di sana di kejauhan ada teman ya, ada teman kita yang di sana lagi. Jadi ini memang hari ini tidak terlalu ramai teman-teman, karena saya datangnya sudah agak siang ya, sudah agak siang. Jadi biasanya nih kalau pagi hari jam-jam 6, jam 7 ini banyak nih yang jogging. Jadi khusus di Das Sangga ini ya, memang didesain dia jalurnya melingkar. Jadi kita bisa keliling nih ya, keliling. Kalau di Das Sangga ini kalau kita keliling sekitar hampir 3 kilo, 2,7 kilo. Nah, hampir 3 kilo atau 2,7 kilometer. Oke teman-teman, kita akan keliling lagi ya. Begitu info-info sekitar kenapa ada konsep Spong City ya, dan konsep satunya lagi tuh adalah Smart City. Nanti kita review yang lainnya lah, teknologi-teknologi yang canggih yang ada di IKN. Oke, kita lanjut videonya teman-teman. Ini jalan masuknya teman-teman ya. Ada ornamen-ornamen segi 5 nih yang kayak terowongan. Nah, ini juga bisa jadi spot foto nih, biasa jadi spot favorit juga pengunjung pada saat berkunjung ke Das Sangga ini teman-teman. Kita akan jalan ke kanan dulu. Kiri itu biasa tuh, masih ada tuh tadi yang lagi foto-foto. Nah, kita ke kanan dulu. Ini ada pelang ya, pelang rekor muri. Kita lihat teman-teman, rekor muri, penanaman pohon kopi diberikan oleh peserta terbanyak. Wah, ini waktu ini saya juga ikut teman-temannya menanamnya. Jadi sepanjang di pinggir-pinggir embung ini sudah banyak tuh teman-teman. Kalau nggak salah ada 1000 ya, 1000 biji kopi gitu, 1000 bibit apa 10.000, itu saya juga agak lupa ya. Tapi dia dapat rekor muri teman-teman, bisa jadi 10.000 ya. Nanti kita cek kembali teman-teman ya. Ini juga di bawah tuh tadi itu tempat penanaman. Jadi kita sudah beberapa kali melakukan penanaman di sini teman-teman ya. Nah, ini
kolamnya teman-teman ya, embungnya. Ini daerah pengontrol airnya yang tadi saya bilang kayak bendungan itu teman-teman ya. Jadi ada buka tutup airnya. Hari ini masih belum ramai teman-teman ya, atau memang kita agak telat datangnya nih. Biasa ramainya pagi hari ya, dipakai jogging sama teman-teman yang lain atau sekalian sore hari gitu. Ya memang karena kita punya waktunya sekarang ya, kita langsung aja teman-teman. Nah ini kemarin kami menanam di sini, tanamannya di bawah. Ini kita jalan lagi teman-teman ya. Ini tulisan Das Sanggai ya, ini ikoniknya, daerah aliran sungai. Ini kalau kita putar teman-teman akan mengambil banyak waktu ya. Nah, mungkin kalau sambil jogging bisa nih kita putar ya untuk melihatnya, tapi kita tidak akan sampai putar sejauh 2,7 km itu teman-teman ya. Selain sudah mulai agak terik nih ya, kita juga dibatasi oleh waktu teman-teman. Kita ada tujuan selanjutnya setelah ini. Nah ini kita akan, kalau kita keliling teman-teman, kita akan melihat banyak habitat ya, pohon-pohon, terus danaunya. Kadang kalau ini kan kelihatan danaunya nih hijau gitu. Nah pada saat di tempat yang agak teduh, danaunya lebih kelihatan estetik teman-teman. Kalau saya nyebut danau atau embung itu sebenarnya sama teman-temannya, cuman yang tadi saya jelaskan kalau danau itu alami, kalau embung ini adalah dibuatan gitu. Jadi ini danau buatan. Ya, kita akan menuruni salah satu tangga dan jembatan yang ada di Das Sanggai ini teman-teman. Ini ada beberapa ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Di daerah sana juga ada ya, banyak. Jadi ini sebagai fasilitas untuk kita berfoto, bisa ya jalan di atas jembatannya seolah-olah kita lagi berada di tengah-tengah embung ini teman-teman ya. Nah, ini sangat estetik, bisa dilihat. Ini kondisi jembatannya teman-teman. Ini hampir bentuknya serupa ya dengan yang ada di depan-depan tadi. Depan-depan itu ini banyak nih, kalau nggak salah berapa ya, kalau kita keliling ini bisa ngitung nih, ada sekitar belasan ya teman-teman jembatan-jembatan ini, kayak dermaga gitu teman-teman. Wah ini nanti pengembangan kedepannya kita kayaknya bakal seru nih teman-teman. Wah ini tadi teman kita yang lagi jogging. Oke, kita lanjut ke arah, kita mencoba untuk keliling-keliling sedikit teman-teman ya. Nah jadi di hutan sebelah kanan ini masih banyak habitat pohon-pohon eukaliptus teman-teman ya. Nah nanti ini akan digantikan dengan tumbuhan hutan hujan tropis yang dia terdiri dari beberapa tumbuhan teman-teman. Ini aja sudah bagus teman-teman ya, tapi kita targetnya lebih lagi teman-teman, bukan hanya satu jenis pohon yang ada di sini, tapi ada beberapa jenis. Nah ini nih kalau kita lihat nih, oh sangat ini ya, sangat indah teman-teman ya. Dia warnanya hijau gitu, kayak wah, walaupun dia danau buatan ya, dia sungguh menarik untuk dipandang teman-teman. Kalau ada yang bertanya bisa nggak kita berenang di danau tersebut, jadi aturannya belum ada yang membolehkan teman-teman ya, jadi masih dilarang. Kita nggak tahu kedepannya bagaimana, apakah akan dibolehkan atau tidak. Nah di sini nih, ini kita pernah
tanam itu kopi ya, biji kopi Liberica tuh bibitnya yang memecahkan rekor muri itu teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada yang mau di request review-reviewnya ya bisa tulis di kolom komentar, nanti kami usahakan ya dengan request yang terbanyak ya, bisa tuh nanti kita datang ke yang teman-teman request. Ini kita sudah akan beranjak pulang teman-teman, kita kembali ke parkiran. Tapi sebelum itu kita akan lihat spot yang difavoritkan oleh para pengunjung. Ada tuh spot agak lapang ya, yang dimana rumput-rumputnya dan ada tempat-tempat duduknya ya, itu jadi spot tuh yang favorit para pengunjung. Ini jembatan juga jadi spot favorit nih, biasanya pada foto di jembatan ini. Di sini juga nih ornamen-ornamen kayak apa nih ya, kayak terowongan kayu gini nih. Nah ini biasa banyak juga nih yang foto, bisa foto di sini teman-teman kalau teman-teman nanti berkunjung ya ke IKN. Bang, kok nggak ada pengunjung ya? Nah jadi memang ini kita lagi ngambil gambar di waktu biasa, bukan waktu padat ya. Lebih enak juga sih kita menikmatinya. Tapi memang ini sudah mau jam 9 teman-teman, sudah mulai agak terik. Biasanya ramenya memang di jam 6 ya sampai jam 7 ya, mentok-mentok jam 8 ya. Nah ini spot yang saya bilang tadi teman-teman, ada kursi-kursi ya, ini tempat, bahkan nggak tahu ya, saya pernah melihat ada yang piknik di sini, itu dibolehkan atau tidak ya, mungkin harus berizin dulu teman-teman ya. Nah tapi ini lingkungannya terjaga teman-teman ya. Nah ini lihat, oh di sana jembatan tuh, itu kalau kita menyusuri jalan ya, jalan lingkar yang ada di embung ini teman-teman, kita akan melewati jembatan itu teman-teman. Dan kalau kita menyusuri sampai ke ujung, itu ada jalan tembus ke rusun ASN 3 teman-teman. Oke teman-teman, begitu tadi jalan-jalan kita di Das Sanggai. Kita sudah keliling-keliling melihat spot-spot dan keindahan yang ada di Das Sanggai ini teman-teman. Jadi yang mau berkunjung ke Das Sanggai ini bisa dengan cara yang tadi ya teman-teman yang saya jelaskan. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, share, and subscribe teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.